masih satu seri ya lur ya, masih satu seri dengan pertanyaan sebelumnya. Ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Ngajisi. Assalamualaikum Mbah Wira. Waalaikumsalam ya. Semua anggota Padepokan Sengkelat, saya mau tanya. Oke, boleh. Jika vessel dipinjamkan ke orang lain ya, sedangkan kita punya nama khodam, apakah kita bisa afirmasi melalui nama khodam? Terima kasih Mbah Wira, salam santun. Oke, jawabannya bisa ya. Karena memang khodam itu tidak dikunci dalam vessel ya. Khodam tidak dikunci dalam vessel, sehingga khodam bisa Anda panggil kapanpun, dimanapun, untuk tujuan apapun, meskipun vesselnya ketinggalan di rumah. Ini adalah kelonggaran dan kemudahan ya. Walaupun sudah saya jelaskan sebetulnya dalam cara merasakan tuah khodam, di situ ada beberapa afirmasi yang seringkali untuk afirmasi tertentu azma itu harus dipegang. Nah, contohnya adalah proteksi ya dari serangan gaib. Itu alangkah lebih baik kalau vesselnya dipegang, karena akan ada aliran energi atau perpindahan energi atau konduksi energi dari vessel ke orang yang memegang ya. Tapi untuk beberapa afirmasi yang lain bisa hanya khodamnya yang dipanggil untuk menjalankan tugas ya. Ini sudah saya jelaskan sebetulnya ya, nanti tinggal ditonton ulang videonya. Nah, yang saya soroti, yang saya cermati dari pertanyaan ini nih, jika vessel dipinjamkan ke orang lain. Nah, pertanyaan saya itu begini, untuk apa vessel itu dipinjamkan ke orang lain gitu kan? Padepokan Sengkelat menggunakan emas murni sebagai vesselnya. Nah, kalau orang yang dipinjami itu hilaf, butuh duit, emas murni ini bisa dijual ya, ke tukang emas, kan gitu. Kalau sudah dijual, mustahil akan dicari lagi. Kenapa? Karena bentuknya sama dengan emas-emas yang lain. Bagaimana Anda akan tahu bahwa emas ini adalah vessel Anda atau bukan? Sementara bentuknya sama dengan emas-emas lainnya. Bisa dipahami ya. Jadi vessel dari Mbah Wira itu emas, bentuknya emas, bukan akik, bukan gelang, bukan kalung. Yang kalau gelang kayu dijual lagi nggak akan laku. Tapi kalau emas ini loh, emas itu nyemplung selokan juga ketika dicuci jual lagi tetap emas gitu loh. Emas itu walaupun rusak, patah, ketekuk, kepotong, dijual lagi tetap emas gitu loh. Ya, tetap logam mulia. Itulah kenapa saya suka menggunakan emas ya. Karena memang jin juga suka gitu loh ketika dia disiapkan emas. Dan memang benar ketika Mbah Wira menggunakan emas sebagai vessel ya, itu ternyata jin-jin yang datang yang mendaftarkan diri sebagai khodam itu levelnya meningkat pesat. Dan itu memang ya, ini rahasia perusahaan, tapi saya tunjukkan ya ke Anda supaya Anda itu paham gitu loh, bahwa bukan hanya manusia yang suka emas, bahwa khodam itu juga suka emas gitu loh. Nah, ini dipinjam-pinjamkan itu buat apa? Itu yang saya tanyakan di situ. Buat apa? Ya, saya selalu menganalogikan bahwa vessel itu adalah benda pribadi seperti celana dalam. Ya, jangan dipinjam-pinjamkan. Iya, kalau nggak hilang, kalau hilang terus gimana? Kan gitu. Nanti kayak Mas Eko tuh, vesselnya hilang akhirnya ribut, hubungi saya suruh pindah ke vessel yang lain. Ya, kayak gitu. Khodam itu seperti istri, jangan dipinjam-pinjamkan ke orang ya. Khodam itu ada ikatan, ada perjanjiannya, ada kontraknya dengan Anda. Itu ada akadnya. Jadi kalau dipinjam-pinjamkan emang rela istri lu dipinjam-pinjam orang lain kan gitu. Ya ini ya jawaban sekaligus peringatan ya, bahwa vessel itu emas loh, emas. Kalau dijual laku, nanti kalau orangnya khilaf dijual gimana gitu loh ya. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Ngajisi ya, jawaban untuk Mas Ngajisi. Oke ya, itulah jawaban dari saya. Jadi jangan dipinjam-pinjamkan. Tapi seandainya si vessel ini kok ketinggalan di rumah, maka khodam itu tetap bisa diakses dengan nama khodamnya. Jadi dengan memanggil melalui nama khodamnya ya, seperti itu. Walaupun ada kelemahannya juga. Kenapa? Karena begini. Ketika kita melakukan afirmasi dengan menggenggam vessel, maka kan afirmasinya berbunyi begini. Wahai seluruh khodam yang terikat perjanjian dengan vessel yang ku genggam, kan begitu.
Ya, wahai seluruh kodam yang terikat perjanjian dengan vessel yang kugenggam. Artinya apa? Kodamnya itu nggak cuma satu gitu loh. Karena Mbah Wira mengisi kodam itu nggak pernah satu, pasti 2 atau 3. Kenapa? Penjelasannya lihat di video sebelumnya. Sudah saya jelaskan tadi. Karena satu paket. Nah, selain kodam juga ada energi dan portal. Ya, juga ada energi dan portal. Yang mana itu semua akan bekerja ya secara sinergis, secara berkesinambungan, secara sambung menyambung untuk mewujudkan hajat Anda, untuk mengabulkan permintaan Anda. Nah, kalau kodamnya saja yang sampean panggil, yang datang ya hanya si kodam, energi dan portalnya enggak gitu. Di dalam portal itu ada banyak kodam. Ya, saya jelaskan sedikit, spoiler ya. Di dalam portal itu ada banyak kodam. Jadi portal itu adalah pintu gerbang yang dihuni gitu kan. Pintu gerbang alam, suatu alam yang dihuni oleh banyak kodam. Dan ketika Anda mengakses portal itu, maka seluruh sumber daya kodam yang ada di dalam alam itu bisa Anda akses gitu loh. Nah, ini luar biasa sekali. Portal kalau di luar maharnya mahal loh. Satu portal tuh 2,5 juta ya. Anda ketik aja di Google sembarang. Ya, saya nggak sebutkan merek ya. Anda ketik aja di Google portal azimat atau portal spirit. Anda lihat tuh ya, yang hasil keluar paling atas di Google, terus Anda klik aja, terus Anda lihat maharnya berapa. Di Padepokan Sengkelat saya berikan tuh gratis dan nggak cuma satu. Ya, satu azimat tuh kadang ada 2-3 portal dan itu bisa Anda akses penuh ya, isi kodam di dalamnya. Bagaimana cara mengaksesnya? Lihat postingan tentang portal, sudah ada di situ. Ya, jadi sebegitu hebat sebenarnya sebuah azimat itu, namun seringkali pemahar itu tidak tahu. Ya, dan juga tidak mau tahu dan tidak ingin tahu. Padahal ya, untuk membuat sebuah azimat itu tuahnya bekerja sejak hari pertama, sesuai jargon Mbah Wira, bahwa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki itu sebenarnya ada banyak persiapan panjang ya yang saya siapkan dalam sebuah vessel. Ibaratnya kan begini, Anda ikut bisnis Mbah Wira, bisnis itu akan laris sejak hari pertama dibuka, kan sama seperti itu ya. Tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, atau kalau Anda punya toko, tokonya laris sejak hari pertama dibuka, itu kan berarti untuk membuat laris sejak hari pertama kan persiapannya panjang gitu loh. Anda baca aja buku yang berjudul Buka Langsung Laris ya, karangannya Dewa Seller kalau nggak salah, Dewa Eka Prayoga. Itu banyak persiapan gitu loh untuk bisa mewujudkan agar buka langsung laris kan itu. Nah, sama tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Padahal masalah Anda itu adalah masalah bertahun-tahun yang nggak selesai dengan usaha nyata Anda ya. Ada kemarin testimoni dari salah seorang di Taiwan. Dia punya suaminya katanya udah lama sekali bekerja itu nggak dipanggil-panggil. Begitu ada azimat langsung dipanggil. Itu kan berarti kan kodam itu menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun nggak selesai gitu. Dalam satu hari itu selesai. Kok bisa gitu loh. Maka saya menyiapkan banyak senjata di dalam kodam di dalam vessel itu agar bisa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Ini sayang banget kalau vessel itu Anda pinjam-pinjamkan. Ini saya beritahu aja betapa berharganya vessel, karena memang benar ya. Karena memang benar, sebuah berlian ya yang besarnya itu satu kepalan tangan, itu kalau berada di mulut anjing itu nggak akan ada harganya, malah lebih berharga tulang kan gitu. Tapi berlian yang sebesar bongkahan tangan tadi kalau di tangan manusia gitu kan, wah, manusia ini akan tahu betapa berharganya itu. Nah, sama vessel juga begitu. Vessel gitu kan, kalau di tangan orang yang nggak paham ya hanya sekedar menjadi Allah apa sih ini kan gitu. Tapi kalau di tangan seorang praktisi supranatural yang paham betapa hebatnya vessel itu tadi, wah itu luar biasa ya. Mirip seperti benda seni, cat semprot-semprot, ceprot-ceprot itu kalau di tangan seniman yang paham, dia akan mengagumi betapa indahnya itu. Tapi kalau di tangan anak kecil ya ceprot-ceprot, Allah apa sih ini, lebih baik gambarnya Doraemon kan gitu. Paham ya, bisa dipahami ya. Itulah jawaban untuk Mas Ngajisi, semoga bermanfaat untuk sedulur semua.